Kalau kita pakai analisis indikator seperti ini sampai botak juga kalian ujung-ujungnya loss. Ya, salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini saya akan bahas sesuatu yang menurut saya akan menjadi sebuah kontroversial ya di kalangan para trader yang udah lama, di kalangan para teknik analisis, di kalangan apapun itulah dan sebagainya. Karena memang menurut saya sejauh ini saya lihat youtuber belum ada yang pernah mengungkapkan fakta sepertinya, atau banyak yang trader juga belum pernah mengungkapkan fakta-fakta seperti ini sih ya. Oke, sebelum itu jangan pernah baper untuk melihat video ini, resapi dulu apa yang saya sampaikan, walaupun yang saya sampaikan ini sedikit keras atau dan lain sebagainya. Coba pahami apakah logis di otak Anda dan lain sebagainya gitu ya. Sebelumnya jangan lupa klik like, comment, dan subscribe ya. Logikanya kalau misalnya kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi, oke? Dan video ini adalah tingkat S profesional, oke? Jadi ini akan menggunakan bahasa-bahasa yang menurut saya harus udah dipahami dulu sebelumnya. Jadi kalau memang untuk para pemula mungkin agak-agak nggak paham, tonton video saya yang lain aja. Jadi ini untuk orang-orang, ini video untuk orang-orang yang udah memakai indikator apapun tapi tetap loss, oke? Jadi tonton aja apakah benar kira-kira yang saya sampaikan ini, oke? Jadi intinya saya Andi Firmansyah mengatakan bahwasanya semua indikator yang selama ini kalian pelajari dan Anda gunakan untuk menjadi sebuah pacuan trading, itu semuanya rata-rata adalah bullshit ya. Semuanya itu bohong, semuanya itu hanya manipulasi. Dan salahnya Anda itu tadi, Anda memakai sebuah indikator yang indikator itu sebenarnya ditunjukkan. Sekarang gini deh, indikator itu apa sih? Di Google ini liatin ya, kalau bisa kita searching indikator adalah statistik dari hal normatif yang menjadi perhatian kita yang dapat membantu kita dalam membuat penilaian ringkas. Nah, di dalam sini secara ambigu dari di sini ini penilaian ringkas, komprehensif dan berimbang itu adalah sesuatu yang sudah terjadi, bukan sesuatu yang akan terjadi. Sekarang gini, kalau misalkan kita dalam trading cryptocurrency ataupun trading apapun itu ya kan, kita kan pengennya itu bahasa secara gampang itu kan menebak masa depan ya. Kita akan menebak ini candle nih, ini bakal kemana, ini bakal naik atau bakal turun, ini kapan waktunya beli, kapan waktunya jual dan sebagainya. Nah, tapi kita selama ini memakai dan kita disuruh untuk paham tentang semua indikator. Selalu banyak banget orang trader yang bilang bahwasanya, oh ya udah nanti kalau memang ini lu pakai indikator ini aja. Oh ya udah kalau memang ini lu pakai indikator ini, lu harus begini dan lu harus tahu kapan sell, kapan belinya dan sebagainya kayak gitu. Nah, sadar nggak sih bahwasanya orang-orang yang bilang seperti itu dan Anda sendiri sebagai orang yang mempelajarinya, kalau kita perhatikan dengan candle-candle seperti ini, hal-hal yang sudah terjadi, indikator apapun, mau MACD, mau RSI, mau SMA, mau Bollinger Band atau apapun itulah dan sebagainya, itu semuanya hal yang sudah terjadi. Dan nyambungnya adalah di sini yang berarti indikator itu adalah sesuatu yang penilaian ringkas secara komprehensif. Artinya secara ambigu ini adalah penilaian yang sudah terjadi dalam kurun waktu sesuai dengan time frame yang kalian tentukan. Misalkan ini 5 menit nih. Dalam kurun waktu 5 menit setiap candle yang 5 menit ini. Nah, di sini MACD-nya ini kan seperti ini. Nah, kan banyak orang tuh yang berpendapat bahwasanya kalau memang si MACD-nya ini garis birunya udah di atas, maka garis birunya itu akan bertindak ke bawah lagi, dan begitu pula sebaliknya. Sekarang gini, saya tanya deh ke semua yang bilang bahwasannya mengaku teknik analisis dan sebagainya, nggak apa-apa, kita sharing aja, silahkan komentar di bawah ini ya, saya tunggu komentarnya, nanti saya balas. Nah, kalau saya tanya kayak gini, saya tanya hal yang paling mendasar dan sudah sering juga saya jelaskan ya. Harga naik dan harga turun, entah market entah broker. Kalau memang broker itu kan sebuah pacuannya menuju ke market. Jadi broker itu nggak akan turun kalau misalkan marketnya nggak turun. Nah, kalau market turunnya itu kenapa coba? Ya kan semua trader profesional udah pasti tahu kan bahwasanya market turun dan market naik itu akibat trader sendiri. Lalu bagaimana kita bisa mengukur bahwasanya kita memakai sebuah indikator dan memprediksi masa depan dengan mengacu dalam indikator ini, mengharap bahwasanya ketika garis biru ini di atas, tiba-tiba nanti akan ke bawah dan begitu pula sebaliknya. Gimana caranya kita tahu masa depan orang itu akan beli? Dan kita sama-sama tahu bahwasanya broker itu ngikut sebuah market, dan market itu bisa bergerak kalau misalkan harganya turun, itu
banyak orang yang menjual. Kalau harganya naik itu berarti order jualan itu disikat semua sama yang para pembeli-pembeli. Kalau memang harga turun itu berarti order belinya itu dijual semuanya. Dijual semuanya itu mengakibatkan harga turun. Nah, sedangkan kita memakai pacuan-pacuan yang sebenarnya udah terjadi dan kita mau memakai di masa depan. Nah, jaminannya apa? Pernah nggak sih kalian mikir kayak gitu? Misalkan ya, trader profesional yang udah kaya juga, yang selalu yang paling terkenal itu kan indikator SMA ya. SMA 20, SMA 40, 60, SMA 80 lah, terserah SMA itulah. Nah, SMA itu berarti kan moving average ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya garis biru yang katanya SMA 20, SMA 40, SMA 60 dan kutipan dia ngomongnya adalah seperti ini ya, kutipannya. Dia ngomongnya, jika kita melihat garis candle itu sudah menyentuh SMA 20, maka itu akan sedemikian rupa bisa jadi akan mantul. Tapi ketika dia menyentuh SMA 40, dia kemungkinan besar dia akan mantul, tapi juga bisa ke bawah juga. Tapi kalau memang dia menyentuh SMA 60, berarti itu lebih besar kemungkinannya dia akan mantul ke atas daripada mantul ke bawah. Nah, tapi di kata-kata terakhirnya dia bilang bahwasanya ini sebenarnya teknik tidak mutlak. Bisa jadi semua SMA itu ditembus dan lain sebagainya bla bla bla. Nah, pernah nggak sih kalau misalkan kalian ini ngerasa bahwa semuanya indikator itu semacam kayak checkpoint gitu kan? Kalau kalian main game, jadi semacam kayak checkpoint bahwasanya si harga tersebut itu udah turun menuju ke SMA 20 dan ini loh checkpointnya segini perbandingannya dari harga sebelumnya, dari time frame sebelumnya, dari candle sebelumnya. Jangan seperti itu. Kalau udah tembus SMA 40, kalau dia bilang SMA 20 nggak tembus, SMA 40, 60, 80 lah, SMA dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, menurut saya indikator itu tercipta bukan untuk menaruh di masa depan, bukan sebagai acuan kita trading, tetapi acuan dasar ketika hal yang sudah terjadi menjadi sebuah analisis kita supaya kita bisa melihat nih bagaimana tata cara kita open posisi. Menurut saya dan pengalaman saya, silahkan cari tahu saya kalau memang kalian belum tahu gitu kan ya. Saya selama trading bertahun-tahun gitu kan, pertama-tama itu belajar tentang Bollinger Band, tentang SMA, MACD, RSID, semua analisis saya pelajari bahwasanya katanya begini, katanya begitu. Misalkan yang tadi SMA seperti itu. Kalau misalkan Bollinger Band, misalkan Bollinger Band ya. Kita coba Bollinger Band. Seperti ini. Nah, di sini ada Bollinger Band. Lalu ada yang mengatakan bahwasanya jika si candle itu sudah melewati garis support seperti ini, dia akan kemungkinan balik ke dalam sit away di sini, terus tiba-tiba bawah ke sini. Kalau memang ini kemungkinan atas naik. Dan itu semuanya sama aja, guys. Mau kalian pakai apapun itu pasti kemungkinannya ada dua. Pasti kalau nggak naik ke titik support, naik ke titik resisten. Kalau di titik support tembus, jadinya breakout. Semuanya aja begitu. Dan hal yang nggak harus kalian sadari bahwasanya, dan yang nggak kalian sadari maksudnya, kalian itu selama ini kayak dimanipulasi otaknya gitu loh. Jadi mereka itu sudah titik support jebol jadi breakout, titik resisten jebol jadi breakdown, semuanya aja begitu. Tapi itu hal yang sudah terjadi. Terus apa ngaruhnya sama masa depan? Apa ngaruhnya dengan kita bertindak dan lain sebagainya? Terus apa kabar para teknik analisis yang katanya pandai-pandai itu menjelang kayak Bitcoin yang kemarin didam sampai 60 juta? Apa itu RSI-nya udah nggak jebol berapa kali? Apa itu SMA-nya udah nggak jebol berapa kali? Bollinger Band-nya itu jebol berapa kali? Ngaruh gitu analisis dan lain sebagainya gitu sampai jebol 60 juta kemarin. Paling semuanya pada bilang, "Oh, supportnya di sini, supportnya di situ, supportnya di sini bla 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 dan lain sebagainya." Lah, kalian sebagai trader yang baru dan kalian juga orang yang belajar analisis baru kayak gini, bingung. Tadinya perasaan kata orang itu kalau Bollinger Band-nya di sini dia bakal naik mantul lagi. MACD-nya di sini bakal naik mantul lagi. RSI-nya di situ bakal naik mantul lagi. Tapi ini kenapa malah tambah jebol kayak gitu kan? Dan kalian nggak sadar bahwa itu semuanya benar terjadi dan sering terulang. Akhirnya apa? Kalian semua loss yang mempelajari tentang indikator-indikator seperti ini. Dan sekali lagi, menurut saya nih semua indikator itu adalah tatanan yang sudah terjadi. Sebenarnya nggak ada ngaruhnya untuk masa depan. Menurut saya, walaupun banyak banget teknik analisis yang bilang bahwasanya Bitcoin nggak pernah melewati low price-nya setiap tahunnya, Bitcoin nggak pernah seperti ini, Bitcoin selalu trennya seperti ini, bla 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 bla. Misalkan orang bilang nih ya, orang trend up dan trend down. Sedang trend up, kalau misalkan kita lagi si candle-nya ini lagi koreksi seperti ini kita beli. Habis itu dia otomatis naik. Terus tiba-tiba kita beli waktu koreksi, tiba-tiba turun. Terus si analisisnya tuh bilang, "Oh, ternyata itu dia gagal resisten." Terus dia balik lagi ke support, begitu aja terus. Semua dua kemungkinan kalau ini kalian jawab A, kalau ini kalian jawab B. Kalian itu cuma dipermainkan sama sebuah kata-kata yang sebenarnya itu bermaksud ke dalam dua
Dua kemungkinan doang antara naik dan turun. Semuanya seperti itu. Mau MACD, mau RSI, mau apapun itu. Lalu ada kalimat penenang bahwasanya ini adalah pembantu. Iya, memang ini memang pembantu untuk melewati atau membuat kita semacam analisis trading. Tapi bukan berarti ini sebagai pacuan masa depan. Salah itu menurut saya. Apalagi kalian menggunakan teknik analisis kepada bukan top CMC, itu bego namanya menurut saya ya. Nggak ada hubungannya. Kalau yang belum top CMC atau utilitasnya dan use case-nya itu belum ada sama sekali, itu nggak ada ngaruh teknik analytical. Bego menurut saya kalau bisa pakai teknik analytical ataupun apapun. Kalau orang yang baru token atau koin yang baru muncul, itu nggak ada teknik analisan, adanya fundamental. Seberapa besar dia fundamentalnya, seberapa besar dia utilitasnya, seberapa besar dia use case-nya, ngaruhnya seperti apa. Seperti waktu itu pendatang baru di BNB, tokennya koinnya si Binance, ya kan, dia use case-nya utilitasnya bagus. Mau analisis kayak gimana juga dia terus naik. Tiba-tiba, tapi dia analisis tuh sama analisis ini BNB diperkirakan akan segini bla bla bla. Mana buktinya? Sekarang turun kan semuanya dengan terus tiba-tiba ada alasan gitu. Ini karena pasar sedang turun, Bitcoin sedang turun maka semuanya nuri. Ya bullshit semuanya menurut saya. Bullshit semuanya. Kalau kalian ngerasa korban dari indikator, coba deh telaah lagi omongan saya. Indikator itu memang hal yang sudah terjadi, gak ada hubungannya sama masa depan. Broker itu ngikut harga naik turun dari market. Market itu naik turunnya dari trader. Trader itu naik turunnya dari mana? Dari otak. Emang kalian bisa tahu semua otak manusia? Kayak gitu kan? Lalu ada tiba-tiba beberapa orang bilang bahwasanya, gue make teknik ini profit terus kok. Iya, kalian kebetulan profit dalam teknik itu karena apa? Semua orang termindset bahwasanya ketika ini menyentuh titik support maka akan naik ke titik resisten. Ketika ini resistensi breakout akan turun lagi ke dalam titik support kayak gitu. Gila apa yang percaya kayak gitu semuanya ya. Bilang bahwasanya ini test support, tiba-tiba breakout. Gitu kan, terus tiba-tiba pada bilang ini bakal breakout nih, bakal tembus berapa ratus juta nih, tiba-tiba kayak gitu. Tiba-tiba turun lagi, terus dengan enaknya si analisis itu bilang bahwasanya ternyata gagal support, balik lagi ke resisten. Gitu aja terus sampai lo mati, gitu aja terus sampai modal lo habis. Sadar nggak kalau misalkan kalian ini selama ini belajar indikator tapi ujung-ujungnya tetap loss? Karena apa? Kalian menggunakan pacuan indikator ini untuk masa depan. Padahal indikator ini adalah sebagai alat pengukur di masa lalu atau hal yang sudah terjadi. Semacam kayak checkpoint, semacam kayak sesuatu yang dari dasar si koin atau token tersebut pergerakannya seperti apa nih? Seperti pasar saham kah atau seperti apa? Jadi sahamnya naik turun bagaimana? Perjuangan dia dari awal itu bagaimana? Begitu. Gak ada hubungannya sebenarnya sama hal-hal yang seperti itu. Sesuatu yang mutlak di dalam cryptocurrency itu, apalagi kalian melihat indikator, menurut saya salah. Kalau token baru itu yang paling ngaruh adalah utilitas dan use case-nya. Gak bakal bisa dianalisis kalau misalkan token baru itu. Bohong rasanya. Mau analisis sepintar apapun kalau misalkan di use case yang gak ada ya ujung-ujungnya dump kayak gitu. Lu gak ngacamin perasaan token lu juga kayak gitu. Iya sama. Token saya juga saya akui bahwasanya saya sudah membuat use case dan utilitas sebagus mungkin menurut dalam versi saya. Tetapi ternyata publik itu belum tentu menerima tentang kayak gitu. Tapi saya tidak merasa apapun, saya tidak merasa salah apapun karena memang token saya full airdrop. Saya tidak membebankan terhadap dana ICO pun maupun IPO mau IEO. Gak ada apapun kayak gitu. Token saya memang belum bergerak. Tapi saya masih yakin suatu saat akan dibutuhkan. Karena menurut saya edukasi cryptocurrency yang salah akan membuat modal-modal itu semuanya bakal loss lah. Semuanya gak ada logiknya kalau pakai indikator gini. Terus banyak banget yang nanya, terus selama ini lu trading pakai apa gitu kan? Lu kan juga trading, gimana caranya? Nah itu yang gak kalian tahu kayak gitu. Itulah perbedaan saya dan kalian. Bahasa kasarnya kayak begitu. Saya sebelum kalian loss, saya juga udah pernah loss dulu itu. Saya loss jutaan, ratusan juta. Mana duit orang dan lain sebagainya, pernah kayak gitu. Tapi saya di situ mengamati. Ternyata selama ini candle dan indikator yang saya pelajari itu sama sekali tidak membantu menurut saya. Jadi di situ saya terus mencari tahu bagaimana sih untuk titik celah mencari profit, mencari pundi-pundi rupiah di sela-sela market dump atau pundi-pundi rupiah di sela-sela market pump. Itu sebenarnya ada cara yang di luar dari indikator. Kalau semua orang pakai indikator dan memang ada ilmu mutlaknya seperti rumus matematika untuk menentukan rumus segi panjang, berarti panjang kali lebar untuk mencari luasnya seperti itu. Kalau untuk mencari profit trading harus ini tambah ini tambah ini. Kalau ada rumus mutlak,
Yang beli siapa? Semua profesional juga tahu kalau misalkan trading itu memakan atau dimakan. Ketika ada yang profit berarti ada yang lagi beli tokennya atau ada yang lagi beli koinnya. Ketika ada yang loss berarti ada juga yang lagi dijual, ada yang lagi beli. Jual beli terjadi sedemikian rupa setiap detik. Terjadi transaksi di situ yang membuat harga itu fluktuatif naik turun. Gak ada hubungannya sama indikator seperti ini. Orang mau beli itu berarti ya terpengaruh sama indikator dan sebagainya. Atau video yang kemarin saya bahas di sini nih, semua itu mau pump mau dump itu semuanya ada maksudnya dari para whales gitu kan. Nah, dari situ semuanya bertahun-tahun saya pelajari bahwasanya ternyata indikator membuat saya makin terpuruk. Indikator itu hanya semacam alat pengukur yang sudah terjadi. Saya pelajari itu bagaimana ya caranya seperti ini, seperti itu. Dan memang ternyata saya tahu caranya kayak gitu. Akhirnya apa? Akhirnya saya begini. Saya berhasil mendirikan perusahaan, saya berhasil beli rumah, bisa mencukupi semua keluarga saya, bisa beli mobil dan sebagainya. Ternyata bukan memakai teknik seperti ini. Teknik yang umum dilakukan oleh orang itu menurut saya akan menjadi loss ujung-ujungnya. Karena apa? Sejatinya nih ya, kalau misalkan kalian nggak tahu nih bagi pemula atau bagi para profesional yang bilang bahwa diri dia profesional, sejatinya orang yang profit itu adalah uang dari investor menurut saya. Karena apa? Semacam cryptocurrency fluktuatif seperti ini itu hanya pertarungan antara investor, whales, cukong, dan kita sebagai trader teri. Kita sebagai trader teri ini kita nggak bisa ngelawan whales, ngelawan cukong, ngelawan investor yang lain sebagainya kayak gitu kan. Investor itu kan membeli berharap utilitasnya akan naik. Jadi dia beli koinnya nggak dijual-jual seperti itu. Sedangkan kita ini sebagai trader teri mengambil selisih harga dari harga tersebut. Nah, kalau kita pakai analisis indikator seperti ini sampai botak juga kalian ujung-ujungnya loss. Yakin saya. Maka dari itu kita harus kita harus pintar-pintar dalam melakukan sebuah keputusan. Psikologinya kita itu bagaimana dan lain sebagainya. Oke? Terserah kalau memang kalian percaya apa enggak. Resapi sekali lagi video ini. Kesimpulannya adalah indikator itu bukan sebagai alat tolak ukur untuk masa depan, tapi sesuatu yang sudah terjadi. Selama ini yang loss dengan indikator itu sangat-sangat wajar. Karena harga broker bergerak itu gara-gara market. Harga market bergerak itu gara-gara ada orang yang jual dan beli. Ada orang yang jual dan beli itu gara-gara otak sendiri. Bagaimana cara kita untuk menilai orang tersebut dan bisa mengetahui masa depan? Apakah dengan indikator? Ya gila kalau pakai indikator mah emang bisa. Orang itu banyak. Hebat banget bisa tahu masa depan, sekalian aja jadi dukun kalau misalnya kayak gitu. Dan apabila memang ada satu indikator yang mutlak, semua trader itu jadi kaya, yang beli siapa? Terus ada banyak banget kan orang-orang newbie yang bilang bahwasanya semuanya bisa profit. Gila lo ya. Mana bisa semua profit? Setiap profit itu pasti ada orang yang beli. Pasti kayak gitu. Setiap ada loss ada orang yang jual, ada yang kehilangan hartanya. Setiap lu profit itu ada orang yang beli yang sedang nyangkut di harga lu. Kayak gitu. Asal lu tahu aja kalau memang lu main broker itu juga nyambungnya ke market. Market itu nyambungnya ke jual beli. Kalau lu profit berarti ada orang yang beli, ada yang lagi nyangkut di situ. Jadi nggak bakal bisa semuanya bisa menang. Kayak gitu. Nah, bagaimana cara kita menjadi minoritas tersebut? Itu tadi yang masih menjadi misteri. Kalau saya bongkar, ya saya jadi nggak profit kayak gitu. Nanti akan saya tunjukkan clue-clue di video selanjutnya ya. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Pokoknya ikuti terus channel ini, saya akan bongkar satu persatu konspirasi-konspirasi yang ada di dalam cryptocurrency supaya kalian tidak terbodohi, oke? Saya Andi Firmansyah. Jika ada komentar silahkan langsung komentar di bawah. Terserah kalian komentar apa, langsung akan saya balas jika ada waktu. Saya Andi Firmansyah, salam trader.